Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan surga, ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Ular memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang lain karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit. Ular menjadi hewan yang diwaspadai semua orang dan menjadi hewan yang sering dibunuh karena dikhawatirkan membahayakan nyawa manusia. Hukum membunuh ular dalam Islam adalah halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengannya, ular, sejak kami memusuhinya. Maka barang siapa yang membiarkannya lantaran rasa takut, maka ia tidak termasuk golongan kami." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk membunuh ular tersebut dan melarang untuk membiarkan ular tersebut hidup lantaran karena takut. Sehingga dari hadis ini jelas bahwa hukum membunuh ular dalam Islam adalah halal, bukan termasuk dosa yang tak terampuni. Boleh dilakukan jika memang membahayakan nyawa dan dengan niat melindungi diri. Membiarkannya karena rasa takut justru tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan membahayakan nyawa orang lain. Kali ini, insan surga akan membahas kisah tentang ular yang merindukan Rasulullah dan menunggu kehadiran beliau di Gua Sur dan kesetiaan sahabat Rasulullah. Bagaimanakah kisahnya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Insan Surga. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik untukmu. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak Rasul dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul. Abu Bakar mendampingi Rasul bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad menginap di dalam gua. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya membersihkan dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Dalam tidurnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Tiba-tiba, seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatap waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa tersebut. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena ia tak ingin mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahan lagi dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tengah berbaring. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbangun lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah dengan ular tersebut juga didengar oleh Abu Bakar berkat mukjizat beliau. "Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular.
Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabbah. Lanjut ular. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan pergi ke Jabal Sur. Tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya. Jawab Allah. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau ya Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Muhammad. Jawab ular. Lihatlah ini. Lihatlah wajahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa cinta dan rindu. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta semesta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur pun kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga, dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat insan surga, jangan lupa berbagi dengan share video ini untuk saling menunjuki jalan kebaikan. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.